Kang itu makin jadi foto ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Ibu kelas 7. Pada minggu kemarin kita pengenalan lingkungan sekolah. Dan itu sudah kita selesaikan dengan yang sebaik-baiknya. Jadi anak Ibu sudah tahu di mana letaknya pustaka, di mana letaknya kantin, di mana letaknya mushola. Sekarang pada minggu ini kita sudah masuk kepada PBM, yaitu pada semester 1 ini kita akan mempelajari 6 bab. Yang mana 6 bab ini kita pada pertemuan ini kita kupas dulu bab pertama atau bab 1, yaitu dengan judul kewajiban menuntut, dengan materi kewajiban menuntut ilmu. Siswa-siswi Ibu sekalian, di dalam materi kewajiban menuntut ilmu ini, kenapa kita sebagai umat Islam wajib menuntut ilmu? Karena dengan menuntut ilmu itulah kita bisa merubah keadaan kita dari yang tidak bagus kepada yang lebih bagus. Yang mana dalam menuntut ilmu ini kita diperintahkan oleh Allah. Bisa kita lihat di dalam peta konsep yang telah Ibu siapkan. Menuntut ilmu. Yang dimana diperintahkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Yang mana di sini kita disuruh untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa untuk mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Jadi Nabi sekalian, kemudian dikuatkan pula di dalam hadis, yaitu dalam ayat surah Ar-Rahman, yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Kita garis bawahi kekuatan di sini, anak sekalian, yaitu maksud kekuatan di sini adalah dengan ilmu pengetahuan. Kita lihat pada zaman dahulunya naik haji, kita itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Kemudian beranjak maju sedikit, sudah menggunakan kapal. Dan pada saat sekarang kita lihat anak sekalian, kita naik haji hanya membutuhkan pergi umroh hanya membutuhkan waktu 10 hari. Itu kenapa bisa kita lakukan? Semua itu kita lakukan karena keberhasilan ilmu pengetahuan. Kita lihat juga di dalam menggunakan alat dulu, dalam kita bisa menggunakannya melalui telegram, telepon, HP. Sekarang sudah lebih canggih. Kalian lihat, semua itu karena ilmu. Makanya Ibu sekalian, Ibu minta kepada kalian dengan ayat ini, hendaknya kita cobalah giat menuntut ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita bisa mengangkat derajat kita dan juga derajat agama Islam kita. Karena dengan ilmu kita tidak bisa dibodohi oleh orang lain. Dengan ilmu kita bisa untuk cara slide ini tidak sobok aja keutamaan tadi itu. Oh itu kan.
kita lihat dalam kandungan kewajiban menuntut ilmu dalam surat Al-Mujadalah ini ayat 11 kita lihat Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Apabila ketiga-tiga ini kita punya, maka derajat kita diangkat oleh Allah beberapa tingkat. Kemudian dalam surat kandungan surah Ar-Rahman, kita lihat yang pertama, Allah memberi keleluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Jadi kita disuruh untuk berkarya, kita disuruh membuat inovasi baru, kita disuruh untuk membuka sekat-sekat yang belum terbuka. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia ini. Ya, dengan ilmulah kehidupan kita akan mudah. Baik ilmu agama maupun ilmu teknologi. Karena tadi sudah kita bicarakan, karena Allah mengangkat 3 syarat derajat manusia, beriman, berilmu, dan beramal soleh. Jadi kita harus, syarat bagi kita harus mengetahui baik ilmu agama, ini kita angkat dengan beriman. Ilmu teknologi kita angkat dengan berilmu. Kalau kemudahan hidup, kemudian beramal soleh. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Alangkah bersyukurnya kita anak sekalian, kita diberi oleh Allah 2, akal dan nafsu. Karena dengan akal inilah kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan nafsulah kita bisa bergerak maju untuk merubah keadaan kita dari yang kurang menjadi yang lebih baik, dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Dengan nafsu, tanpa nafsu kita tidak bisa berjuang. Tanpa nafsu, kita tidak bisa untuk merubah keadaan kita, kepikiran kita seperti ini. Itu aja. Tapi kalau dengan nafsu, kita bagaimana lebih baiknya, bagaimana lebih bagusnya. Kemudian dengan akal inilah seluruh nafsu kita terkontrol. Dengan akal inilah kita bisa mengarahkan ilmu nafsu kita kepada yang lebih baik. Kemudian kita lihat juga kandungan hadis menuntut ilmu. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tanpa kecuali anak siswa-siswi ibu sekalian, yang namanya menuntut ilmu ini wajib bagi kita sebagai umat Islam. Walaupun kita istilahnya pergi ke negeri Cina. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sekarang tidak ada lagi kita untuk berperang melawan seperti yang dialami oleh masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi gimana kita cari? Yaitu kita berjuang menuntut ilmu, semoga kita menjadi orang yang lebih baik, baik di dalam agama kita maupun di dalam negara kita. Karena ibu ingat pada masa zaman Khalifah dulunya berjuang untuk berperang. Kalau seandainya kamu berjuang ini ada 2 prinsip. 1 menang, yang kedua mati dalam peperangan. Tapi zaman sekarang nggak dituntut lagi, nak. Kita dituntut untuk berjuang menuntut ilmu, bagaimana hendaknya kita lebih baik daripada hal-hal yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga,
Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita menuntut ilmu ini semata-mata ridha Allah yang kita tuntut, karena Allah itu Al-Alim, yaitu berilmu. Makanya kita sebagai manusia yaitu wajib mencontoh, wajib mengikuti dan bagaimana hendaknya kita juga berilmu pengetahuan. Yang ketiga, Allah akan memberi kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surga. Anak-anak sekalian, coba kita lihat, dengan ilmu pengetahuan kita bisa untuk banyak beramal. Seperti salah satunya kita punya ilmu tentang baca Al-Quran. Kita ajari teman kita, mulai dari huruf-hurufnya, baris-barisnya, kita sudah diberi pahala oleh Allah. Ujung-ujungnya pahala ini adalah mencari keridhaan Allah dan masuk ke dalam surga. 3. Dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa mempunyai harta, bisa mempunyai kekayaan. Dengan itu kita bisa mempergunakan seperti bersedekah, berinfak, dan itu juga termasuk mencari jalan memasuki surga. Jadi Nabi sekalian, indah dak mempunyai ilmu pengetahuan. Makanya Ibu tekankan sekali lagi, rajinlah menuntut ilmu. Kita masuk lagi kepada perilaku memilih orang yang berilmu, memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Al-Mujadalah ayat 11 Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, dia rajin membaca pada waktu luang, dimanapun kesempatan, apapun bentuknya, maka dia rajin membaca. Kemudian bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Jangan kita merasa sungkan atau kita merasa gengsi untuk bertanya. Kalau kita tidak mengetahuinya, lebih baik bertanya. Karena ada pepatah ini mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kita kalau untuk bertanya itu adalah bagus, karena itu untuk menghilangkan kita, untuk menjauhkan kita dari semua kesulitan. Kemudian 3, rajin berlatih. Yang mana Ibu sekalian, kalau ilmu pengetahuan ini memang kuncinya rajin berlatih, seperti pelajaran waktu Ibu sekolah dulu belajar matematika. Sekali salah, 2 kali salah, selalu dilatih sampai bisa. Kemudian yang keempat, berani berpikir kreatif. Yang kelima, salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Jadi Ibu sekalian, kalau dapat pelajaran-pelajaran ini kesimpulannya ditulis pada buku, kemudian dibaca, kemudian dipahami, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berharap dengan rajinnya kalian menuntut ilmu, hendaknya kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Jadi rangkuman pelajaran Ibu ini kalian tulis dengan ringkasan pada buku catatan yang telah kalian sediakan. Dan tentang membaca ayatnya, surat Ar-Rahman, Al-Mujadalah, pada pertemuan berikutnya kita
lakukan. Hanya itu yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.